Bung? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak berwenang di negara kita lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kita harus membicarakan masalah ini dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Kita tidak bisa mengambil keputusan seenaknya. Tapi di waktu yang sangat tepat, Bu, karena Jepang sudah ada di dalam negeri. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Jika saudara tidak setuju dengan yang saya katakan, lantas mengapa saudara datang kepada kami dan berpikir untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk bangsa ini? Kita bisa, Bu, jika harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Coba bayangkan, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Coba bayangkan, bagaimana cara kita untuk berdiri di atas kekuasaan kita sendiri. Tenang, Bu. Kita bisa membicarakan semua ini baik-baik. Silakan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Perkataan saudara memang sangat benar. Baiklah, berikan kami waktu berunding terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Golongan muda mendesak untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi apapun yang tak diinginkan. Saya setuju. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Persiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana ke depannya? Mereka akan hancur. Baiklah, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Saudara-saudara, dari hasil kami berunding tadi, kami sudah memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibahas lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara datang sekali? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud saudara-saudara sekalian? Ya, kami akan membawa kalian untuk mengasingkan dari bangsa Jepang karena tidak kebentrokan. Sebaiknya Ibu Fatmawati ikut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan ikut bersama kalian. Apakah kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah sekarang, saya akan menjamin keselamatan mereka dan menjamin kemerdekaan. Apakah Anda bersumpah untuk Iya. itu? Baiklah, mereka ada di Renggas Dengklok. Terima kasih. Nah, jelas ya sekarang kenapa saudara sekalian membawa ini. Maaf, Bu, atas pelajaran kami. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas tentang proklamasi kembali. Tetapi, bukankah sudah saya katakan bahwa masalah proklamasi akan kita bahas lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk kemerdekaan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih dini untuk melakukan proklamasi. Dan kita belum siap, kita masih membutuhkan pertolongan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang masalah kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan sekarang ini juga. Saya mengerti pemikiran Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum berpikir secara matang, tapi saya
bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan. Karena kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Tapi kita harus membahasnya, Bu. Tapi tidak mungkin kita membahasnya sekarang karena nanti sudah larut malam. Tidak mungkin rakyat Jepang mengizinkan kita berkegiatan sekarang. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Laksamana Maeda. Baiklah. Ada apa ya? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan deklarasi proklamasi untuk esok hari. Oh, silahkan. Silahkan masuk. Arigato. Menurut saya, sebaiknya proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kamu betul. Baiklah, saya setuju. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti ini nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Baiklah, usul yang bagus. Bagaimana hadirin semua? Setuju. Iya, kami setuju. Assalamualaikum. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan putusan ini? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita memproklamasikannya? Apakah besok? Jika memungkinkan, ya kita akan memproklamasikannya setelah. Apakah kalian sudah merancangkan bagaimana jalan proklamasi besok? Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemani di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kita besok akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bu Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ampun Bapak sampai lupa Bu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain. Ibu cuma mempunyai kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, tapi kita sudah berusaha untuk benderanya. Baiklah, Ibu punya ide, Pak. Kita namakan aja benderanya Sangkakala Merah Putih. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan aja benderanya Saka Merah Putih. Bagaimana? Bagus juga. Bendera pusaka, sangsaka dan warnanya merah putih. Sangsaka merah putih. Brilian. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
너도 날 좋아할 줄은 몰랐어. 어쩌면 좋아. 너는 나 좋아. 꿈만 같았어. 나 내 자신을 자꾸 꼬집어봐. 너는 나 좋아. 네가 나를 시험 좋아할까봐. 혼자 얼마나 헤매는지 몰라. 그런데 네가 날 사랑한다니. 어머 다시 한번 말해봐. Tell me, tell me, tell me. 나를 사랑한다고, 날 기다려왔다고. Tell me, tell me, tell me. 내가 필요하단 말해줘요. Tell me, tell me, tell me. 자꾸만 듣고 싶어. 계속 내게 말해줘. Tell me, tell me, tell me. 꿈이 아니라고 말해줘요. 어쩜 내 가슴이 이렇게 뛰니. 가슴이 정말 터질 것 같아. 네가 나 볼 때면 전기에 감전된 사람처럼 전기가 올라. 얼마나 오래 기다린지 몰라. 얼마나 오래 꿈꿨는지 몰라. 그런데 네가 날 사랑한다니. 어머 다시 한번 말해봐. Tell me, tell me, tell me. 나를 사랑한다고, 날 기다려왔다고. Tell me, tell me, tell me. 내가 필요하단 말해줘요. Tell me, tell me, tell me. 자꾸만 듣고 싶어. 계속 내게 말해줘. Tell me, tell me, tell me. 꿈이 아니라고 말해줘요. Tell me, tell me you want me too. Tell me you love me too. Give me one time, baby. 다시 한 번. Tell me, 오케이, 방금 한 건 알지만 또 한 번. tell me. 예, 계속 말해줘. 들어도 듣고 싶어. 어쩜 이런 일이 꿈인가 싶어. 어머나 좋았었잖아. 한번 말해봐. Baby, baby. Tell me, 나를 사랑한다고, 날 기다려왔다고. Tell me, 내가 필요하단 말해줘요. Tell me, 자꾸만 듣고 싶어. 계속 내게 말해줘. Tell me, 꿈이 아니라고 말해줘요. Sudah tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan teman. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang.